Surat terbuka kepada kaum Adam. Kamilah kalian. Perkenalkan, aku perempuan. Salah satu dari kebanyakan yang sering kalian jumpai di mana-mana. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, di dapur, di sekolah, di kebun dan di gereja. Juga bisa kalian temui di pengadilan dan di penjara, atau bahkan di rumah sakit dan di tempat pelacuran. Ya, kami ada di mana-mana. Itulah keberadaan kami. Tentang peran, kami ditempatkan pada banyak tugas dan posisi yang memaksa dan menuntut kami untuk tetap menjalani dan melakukannya, walau kadang kami mungkin tak ingin atau bahkan tak mampu. Kami diberi kodrat sebagai pelengkap yang mutlak, yaitu sebagai istri dan sebagai ibu. Dalam hal ini kami tak diberi kewenangan untuk mengatakan tidak. Beberapa dari kami harus bertanggung jawab sebagai pendidik dan pengajar. Bagiku ini cukup berat. Bayangkan masa depan generasi bangsa dan negara bergantung pada bagaimana kami menanamkan benih pada otak setiap manusia. Beberapa lagi harus di atas mimbar, berbicara tentang hidup dan kehidupan, juga tentang pencipta dan ciptaannya. Bagiku ini sebuah hal yang besar, sebab selain menawarkan solusi, bisa jadi kami juga menghakimi atau bahkan menuntun ke arah yang salah. Bayangkan, betapa kami tak boleh salah dalam memilih dan mengambil keputusan. Ada lagi kami yang lain, yang di pasar dan di kebun. Semua yang dipanen dan dijual harus bisa menghasilkan sesuatu untuk hidup. Bayangkan kami harus memiliki kepekaan dan perhitungan yang teliti. Bahkan untuk hari depan yang tak satu pun manusia tahu bagaimana jadinya. Tak berhenti sampai di situ. Kami juga saling bantu satu sama lain untuk memperlancar proses yang akan menjadikan kami sebagai perempuan secara resmi. Ini terjadi di tempat persalinan. Kami harus memastikan sesama kami berhasil menyandang status ibu dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian tahu bagaimana rasanya jika kami gagal? Kami bukan hanya tidak mampu menyelamatkan kehidupan, kami juga bisa dikatakan sebagai pembunuh. Demi Tuhan yang hidup, bagaimana bisa kami tercipta dengan begitu kuat, walaupun kami diambil dari rusuk makhluk lain? Memikirkan pertanyaan ini membuatku menangis. Alangkah indahnya jika para pemilik rusuk, para laki-laki bisa memperlakukan kami sebagai bagian dari daging dan tulang mereka yang hilang. Barangkali hari-hari ini kami tidak harus merasa terbeban, karena telah dilahirkan sebagai betina dan bukan jantan. Najwa Shihab dalam sebuah acara ditanya oleh seorang presenter, Anda akan lebih memilih menjadi ibu di rumah atau menjadi jurnalis di mana-mana? Saya puas sekali ketika perempuan itu dengan tegasnya menjawab, saya bisa melakukan keduanya. Lagi pula mengapa perempuan harus diberi pilihan jika pada kenyataannya kami bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sama? Ya, saya setuju dengan pertanyaan balikan yang diajukan oleh Najwa. Sebab apakah diberikan banyak tugas belumlah cukup? Mengapa kami harus dihakimi lagi dengan harus memilih ini atau itu? Harus menjadi begini atau begitu? Bagaimana mungkin dunia dengan banyak mata ini tidak mampu melihat tanggung jawab yang dilimpahkan kepada kami? Kami menyiangi rumput di musim hujan. Kami menabur benih di musim tanam. Pada musim semi kami memanen dan menanak untuk dimakan. Lalu pada musim-musim panas dan musim-musim gugur, kami harus tetap menyediakan segala sesuatu agar seisi bumi tidak mati kelaparan. Kami membeli kain-kain dan pakaian-pakaian baru pada bulan ini. Dan bulan depan kami harus mulai mencuci atau bahkan menjahit jika ada yang kotor dan sobek. Wahai hati-hati penghuni semesta, bisakah kiranya kami tidak dipandang sebelah mata? Tolong, sekali lagi tolong. Tolong jangan kunci kami di kamar atau di dapur. Jangan ikat kami di kasur atau di sumur. Tolong jangan kurung kami di rumah.
Jangan juga kekang kami dengan anggapan bahwa kami lemah dan tak bisa apa-apa. Kita memiliki kaki yang sama. Ajaklah kami untuk berjalan bersama dalam perjuangan kalian. Kita memiliki tangan yang sama. Genggamlah kami dalam setiap usaha kalian. Karena barangkali kita akan lebih kuat jika saling berpegangan satu sama lain. Kita memiliki mata yang sama. Izinkan kami memandang dunia yang kalian lihat, agar kita sama-sama tahu apakah indah atau kelam kehidupan ini. Tolong, sekali lagi tolong jangan sepelekan kami. Jika kalian menjumpai kami kelelahan dalam perjalanan kami, berikan kami tempat untuk melepas lelah. Jika kalian menemukan kami kedinginan dan rapuh, berikan bahu kalian dan bawalah kami dalam dekapan kalian. Beri kami kehangatan dan kenyamanan, agar kami tak sampai sakit dan mati sebelum mencapai impian kami. Kalian tahu, untuk tujuan itulah kalian diberi bahu yang lebih kuat dan tegap daripada kami. Satu lagi yang terakhir, jadilah rumah bagi kami jika kami tersesat. Jangan biarkan kami menggelandang dan mengemis tanpa arah dan tujuan. Ingat selalu bahwa malaikat tak selamanya perempuan, penolong tidak selamanya wanita, dan pelengkap tidak selamanya harus betina. Kita bisa saling memberi dan menerima tanpa memperhitungkan siapa yang harus di atas dan siapa yang harus di bawah. Kita pun bisa saling memiliki tanpa harus saling menuding siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Sebab dalam mencintai, tak ada tuan atau hamba, tak ada majikan atau budak, tak ada atasan atau bawahan. Yang ada hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, seorang pria dan seorang wanita, dan mereka sama-sama manusia. Sekian dan salam dari kami, separuhnya kalian. Kupang 15 September 2021.